Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa makna pendalaman-pendalaman filosofis terhadap kebersamaan ini. Kalau tadi kan semacam tekniknya. Yang paling terkenal, kenapa sih kita harus bersama? Ada makna bahwa kebersamaan itu kekuatan. Ada banyak sekali quote. Saya ambil 3 dari disiplin yang berbeda. Yang pertama Bunda Teresa. Kapan-kapan kita angkat beliau. Aku dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat engkau lakukan, dan engkau dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat aku lakukan. Bersama-sama kita bisa melakukan hal-hal yang hebat. Jadi kebersamaan itu kekuatan. Hal yang sama disampaikan Malcolm X, tokoh pejuang HAM dari Amerika yang terkenal sekali. Kata beliau, ketika saya diganti dengan kami, banyak penyakit tersembuhkan. Ini menarik ya. Coba kalian cek ya. Kalau kata saya itu diganti dengan kami, itu lebih luar biasa. Saya makan enak. Itu lebih dahsyat kalau yang makan enak tidak cuma saya, tapi kami makan enak. Saya sukses, itu bagus. Tapi lebih luar biasa lagi kalau kami sukses. Gantilah saya dengan kami dan rasakan efeknya. Karena kebersamaan itu lebih luar biasa. Baik, lanjut. Kalau ini businessman Henry Ford yang terkenal dengan perusahaan otomotifnya. Kebersamaan adalah awal, menjaga kebersamaan adalah proses, bekerja bersama adalah sukses. Kalau ingin berhasil, apalagi di dunia kerja, awali dengan kebersamaan. Jangan sendirian, banyak teman, lebih mudah suksesnya. Nah, dalam prosesnya kita juga harus bisa menjaga kebersamaan, kekompakan, komitmen. Karena ternyata bekerja bersama adalah rumusnya orang sukses. Sekaya apapun kita, tetap butuh bantuan kerjasama orang lain. Jadi dari rumus yang pertama ini ada makna implisit bahwa kebersamaan adalah kekuatan. Ini menurut saya menarik quote ini. Jika engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Sendirian mungkin kamu bisa lebih cepat, meningkatkan kualitas dirimu mungkin. Tapi kalau ingin lebih jauh, kamu butuh teman. Kalau melakukan perjalanan jauh sendirian kan sangat berat. Kalau banyak teman tidak. Tapi kalau jalan cepat bisa sendirian. Nanti kamu renungi maknanya ini ya. Journey, perjalanan hidupmu itu perjalanan yang jauh apa yang dekat saja dan kamu ingin cepat. Kalau tujuanmu dekat-dekat saja, ya sendirian tidak apa-apa, kamu bisa cepat. Tapi kalau targetmu, cita-citamu, keinginanmu tinggi dan jauh, kamu tidak bisa sendirian. Kamu butuh teman. Jadi kalau engkau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Baik, ada lagi yang memaknai kebersamaan adalah keindahan.
Ada beberapa quotes, tapi kali ini saya tidak membaca quote ini, waktunya agak mepet. Intinya begini, coba dilihat teman-teman, fenomena orang saling menyayangi, orang saling membantu, orang saling mengasihi, itu indah. Kalau ada orang membantu yang lain, orang bekerja sama, itu indah. Kita melihatnya kadang terharu. Kalau lihat orang bermusuhan, orang saling maki-maki, kita kan melihatnya juga capek, lelah, tidak senang. Jadi kebersamaan itu estetik, indah. Kekompakan itu indah. Wong sepak bola aja salah umpan kita jengkel. Itu loh. Kalau bisa dikitakannya enak kan kita senang. Jadi kebersamaan itu indah. Makanya di salah satu quote itu ada quotes-nya Khalil Gibran, biarlah ada ruang dalam kebersamaanmu seperti setiap dawai kecapi yang menari sendiri meski bergetar dengan alunan musik yang sama. Ini yang kita sebut harmoni. Kita yang bisa apa, dia yang bisa apa, mereka yang bisa apa, bareng-bareng sesuai keunikannya masing-masing, menghidupkan harmoni dan kita melihatnya indah. Jadi kebersamaan adalah keindahan. Terus, kebersamaan juga bermakna keutamaan hidup. Kalau ini saya ambil semuanya dari Imam Ghazali dalam Ihya. Kenapa bersama yang lain itu lebih utama? Yang pertama, kita bisa saling belajar. Kalau kita sendirian terbatas, tapi begitu banyak orang, ilmu yang kita dapat lebih banyak. Dia bisa IPA, matematika, fisika, biologi, saya ngertinya filsafat. Bareng-bareng kita saling belajar dan kita semua dapat 5 bidang sekaligus. Lebih mudah saling belajar. Yang kedua, kita bisa saling memberi manfaat, tidak hanya ilmu. Kalau tadi saling belajar kan berarti ilmu. Tapi ini kita bisa saling memberi manfaat. Mungkin tenaga, mungkin sekedar hiburan kata-kata, mungkin bantuan doa, dan lain sebagainya. Saling memberi manfaat. Yang ketiga, latihan sabar. Kalau kita sendirian, kesabaran kita tidak teruji. Coba bareng orang lain, kita bisa ngetes, melatih sabar. Ini punya teman sejak tadi nerocos saja, latihan sabar. Loh, kamu dapat hikmahnya sekarang. Ini teman kok tiap hari menyakitiku terus. Latihan sabar. Itu kalau tidak bareng orang lain tidak ada. Kamu uzlah tidak ketemu latihan sabar itu. Latihan sabar dalam kebersamaan. Termasuk menghidupkan cinta dan kelembutan. Cinta, kasih sayang, kelembutan itu kan perlu objek yang dicintai, yang disayangi. Lah kalau kamu sendirian mau menyayangi apa? Menyayangi Allah, Pak. Ya lambemu dok. Ya kan? Gayanya kan kita begitu. Koyok makomnya wis dhuwur-dhuwur padahal belum. Latihan pelan-pelan. Lewat menyayangi makhluknya. Menyayangi makhluknya saja belum mampu. Kamu sudah mengklaim menyayangi Allah penciptanya. Gimana kamu bisa menyayangi penciptanya yang kamu benci sama yang diciptakan olehnya? Maka latihan menyayangi sesama itu bagian dari keutamaan, kata Imam Ghazali. Dan kata Imam Ghazali ada banyak peluang pahala. Sholat jamaah, kalau kamu mau uzlah tidak bisa mau jamaah sama sopo. Loh, saya kalau sholat makmumnya jin-jin banyak loh Pak. Yes, pokoknya ngomel pokoknya kamu itu. Sedekah tetap dalam hidup bersama, mengunjungi yang sakit, takziah dan lain sebagainya. Ada banyak keutamaan
dan kemungkinan memperoleh pahala dalam kebersamaan. Terus dalam hidup bersama kita bisa belajar rendah hati, sederhana. Kata Imam Ghazali, kebalikannya orang yang hidup menyendiri lebih terancam dengan sifat sombong dan merasa tinggi. Ini orang sudah rusak semua. Saya yang menyendiri, yang uzlah ini loh, yang paling bersih. Itu paling gampang masuk virus sombong itu. Justru latihannya saat kita bersama yang lain untuk melatih kita ini rendah hati apa tidak. Dan yang terakhir punya banyak pengalaman hidup. Tentu saja ini keutamaannya hidup bersama. Nah, saya ambil satu lagi makna kebersamaan itu apa? Anugerah. Bersyukurlah ketika kalian masih terbuka hatimu untuk bareng-bareng bersama yang lain. Jadi di surat Al-Anfal ayat 63 itu ada ayat yang menurut saya menarik. Kalau diterjemahkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Seandainya engkau nafkahkan semua yang ada di bumi, tidak akan bisa membuatmu melunakkan hati mereka. Tetapi Allah lah yang melunakkan mereka. Karena Allah Maha Agung dan Maha Bijaksana. Jadi ayat ini menegaskan orang itu bisa saling berinteraksi, rukun, saling berkasih sayang. Awalnya karena memang Allah yang menganugerahi kelembutan hati. Jadi kalau teman-teman, wah teman saya banyak Pak, tidak sempat uzlah, tidak apa-apa. Keterbukaanmu, kelembutan hatimu untuk hidup bersama dengan yang lain itu bagian dari anugerahnya Allah. Bahkan kalau Allah tidak menghendaki hatimu lembut terbuka untuk sesama, meskipun engkau membiayainya dengan semua yang ada di bumi, tidak bisa hatimu lembut terbuka. Jadi hakikatnya kebersamaan antara lain anugerahnya Tuhan. Anugerahnya Allah. Berarti bersyukurlah kita yang masih bisa bermasyarakat, berkasih sayang dengan sesama. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.